Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man hadahu wa nahjihi wa sallallahu alaihi wa sallam wa tabarakahu ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits qila haythu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta la taj'alul hazana illa syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sadaqallahu Allah wa yakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa bermajelis bersama dalam rutinitas dua pekanan di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sangat banyak sekali. Bahkan tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, karena itu secara langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegaskan secara langsung wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha. Sekali-kali kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karena setiap gerak-gerik, setiap hembusan nafas, setiap apa yang kita lakukan, kecil maupun besar, itu tidak lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hari saja atau dalam satu menit saja, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa menghirup, mengeluarkan nafas, nikmat kita bisa mendengar apa yang masuk ke telinga kita, nikmat apa yang kita bisa memaksimalkan panca indera kita. Itu nikmat yang sangat besar sekali. Otak kita masih berjalan dengan sempurna, karena kita bisa berangkat ke masjid untuk kemudian melakukan sholat subuh secara berjamaah. Itu suatu nikmat yang sangat agung sekali. Makanya nikmat dunia itu puncaknya itu adalah kesehatan. Karena tanpa adanya kesehatan, nikmat duniawi dalam bentuk apapun itu tidak akan terasa. Orang sangat kaya sekali, dengan uangnya dia bisa membeli apapun yang dia mau dari materi-materi duniawi. Tapi ketika kesehatan tidak ada dalam dirinya, dia tidak akan bisa merasakan nikmat duniawi tersebut. Misalnya ada orang yang kemudian dia sangat kaya sekali, tetapi seluruh penyakit berkumpul dalam tubuhnya, gula tinggi, kemudian apalagi itu yang asli itu
hipertensi juga, kolesterol juga, asam urat juga. Lalu dia bisa membeli durian dengan harga sampai ratusan juta rupiah hanya satu butir lagi medemor dokteris ayo hati-hati jadi doa jadi lanjut baru mau kasih gula sedikit banyak itu sudah dikasih warning, tidak bisa merasakan apa yang dia miliki dari materi dunia. Jadi kan kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah penyakit yang berat-berat. Hanya satu sariawan, satu titik di lidah bagian depan tulis Rasul ini jangan ngabul mau makan gak enak, mau tidur gak nyenyak, mau ngomong gak jelas dan sebagainya. Itu hanya satu kesehatan yang Allah cabut, atau baru satu gigi yang kemudian Allah beri rasa sakit itu, membuat kemudian seseorang tidak bisa menikmati dunia yang seharusnya bisa dia nikmati. Itu tingkat puncak nikmat duniawi yang didapatkan oleh seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nikmat ukhrawi, nikmat akhirat yang paling puncak yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah ketika seseorang itu dia dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mukmin dan muslim. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh MC, nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang benar-benar agung, nikmat yang benar-benar luhur, nikmat yang sangat disayangkan sekali kalau itu bisa kemudian lepas begitu saja dari kita. Nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ini sudah ada kaitannya dengan materi pada hari ini. Yang mengapa kok kita harus bangga menjadi seorang muslim? Karena sekarang banyak sekali generasi muda yang kemudian hilang kebanggaannya dengan status keislamannya. Seakan-akan status keislaman yang dia miliki itu adalah sesuatu yang tabu. Seakan-akan status keislaman yang dia miliki itu sesuatu yang udahlah ini urusan saya pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu kemudian ditampilkan. Sehingga kemudian ketika memakai pakaian-pakaian yang bagus, pakaian yang itu mencerminkan keislaman, memakai pakaian takwa, memakai baju putih, memakai sarung atau peci itu merasa dirinya tidak sah atau kemudian kurang pede. Ya karena itu tadi dia tidak paham dengan agama yang dia anut, mungkin bisa jadi, atau mungkin karena dia tidak memiliki izas, tidak memiliki kebanggaan sama sekali sebagai seorang muslim. Padahal itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan, sesuatu yang harus kita benar-benar syukuri. Karena apa? Karena dengan dijadikannya kita sebagai seorang muslim, apalagi dilahirkan dalam keadaan muslim dari ibu dan ayah yang seorang muslim, tinggal di lingkungan yang notabene mayoritas adalah masyarakat muslim, itu sesuatu yang harus kita syukuri, benar-benar kita syukuri. Karena hanya dengan iman dan Islam itu akan menjadi satu-satunya bekal. Jadi ya bukan satu-satunya bekal, tetapi menjadi bekal yang paling utama, bekal yang paling mendasar untuk kemudian kita mendapatkan satu tiket untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya Islam, tanpa adanya iman, meskipun kita melakukan kebaikan sebanyak apapun, itu akan menjadi sesuatu yang manfur di hadapan Allah, akan bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada iman dan tidak ada Islam di dalam hati kita. Kalau kita hitung misalnya berapa banyak manusia di dunia ini, kita sekitar 8 miliar, 7-8 miliar. Berapa dari 7-8 miliar itu yang kemudian mereka adalah berstatus sebagai seorang muslim? Hanya sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Berapa dari 1 sampai 2 miliar itu yang kemudian masih sadar kalau dirinya seorang muslim?
Ya sekitar 1 bahkan mungkin kurang. Berapa dari 1 bahkan kurang itu yang kemudian mereka masih melazimi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. 500 juta mungkin nggak nyampe. Dan itu akan semakin sedikit, akan semakin sedikit. Makanya Rasulullah bersabda, "Aku balil ghuraba." Sungguh beruntunglah orang-orang yang merasa terasingkan di akhir zaman ini. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang mana Rasulullah sendiri mensinyalir fitnahul kaqita ilailil mudlim. Zaman akhir itu sebagaimana fitnah yang gelap-gulita. Fitnah yang gelap-gulita enggak kelihatan, sehingga apa yang terjadi bias. Ini mana kebaikan, ini mana keburukan, baik terlihat buruk, buruk terlihat baik. Ya ibaratnya seperti orang dia berjalan di tengah heningan malam, mata tidak bisa melihat karena gelap semuanya, tidak ada secercah cahaya apapun. Kemudian dia meraba-raba, ini apa lagi? Oh atas, oh ini kita yang listrik, ternyata lampu itu ternyata tiang rumah, ternyata tangga, tidak melihat. Iya betul itu. Aku sering ngerotok empuk, kayak bantal misalnya. Gak kelihatan mengapa dia tidak bisa membedakan ini dan ini, itu dan itu. Karena apa? Karena kelihatan. Dan itulah fitnah di akhir zaman. Makanya Rasulullah itu memberikan saran apa? Atau memberikan anjuran kepada kita apa yang bilang berbanyaklah beramal soleh, berbuat soleh, berbuat kebaikan, melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal mungkin, meninggalkan larangan dari Allah semaksimal mungkin. Itulah tantangan seorang muslim di akhir zaman, merasa asing terhadap dirinya sendiri. Yang mereka kemudian menganggap ya agama itu adalah sesuatu yang berurusan dengan agama toh, sesuatu yang berurusan dengan masjid toh. Di luar masjid sudah tidak ada lagi agama. Dan itulah buah dari sekularisme. Karena kalau kita melihat tentang sejarah, mengapa bisa terjadi sekularisme? Apa yang menyebabkan munculnya sekularisme? Sekularisme itu kan muncul dari abad sekitar 14 sampai 17 Masehi, di mana ketika itu Eropa sudah masuk dalam ruang masa the Dark Age, masa-masa kegelapan di selain Eropa, selain Kristen Eropa, Islam ketika itu sedang dalam masa puncak-puncaknya, masa keemasannya. Sehingga ada sesuatu yang sangat berbalik sekali ketika itu. Prancis ketika itu sangat gelap gulita, kemudian jalanan-jalanan itu penuh dengan lumpur, sehingga Eropa bahkan sampai sekarang itu masih kemudian mereka membudidayakan memakai sepatu hitus pakai sepatu yang belakangnya tinggi. Mengapa kok itu terbudidayakan karena sampai sekarang banyak orang yang tidak mengetahui sejarah itu semua. Karena apa? Karena zaman dulu Eropa itu mereka tidak mengenal yang namanya kamar mandi. Karena ada seorang raja dari raja itu kemudian mengharamkan kamar mandi, sampai kemudian nggak mau mandi sampai abunya karuan. Dan itu kemudian bagaimana kalau mereka itu buang air besar ataupun kecil? Mereka buang air besar saja di jalan-jalan. Sehingga ketika mereka memakai sepatu yang belakangnya agak tinggi. Apa gunanya? Untuk menghindari ranjau-ranjau darat yang tertanam ditanam oleh si pelakunya itu tadi. Nah itu kemudian masih dibudidayakan sampai sekarang. Bahkan seorang muslim merasa bangga ketika memakai itu. Padahal tidak mengetahui sejarahnya, mengapa kok itu bisa terbudidayakan. Benar-benar masa kegelapan ketika itu. Tidak ada, apalagi ketika itu ada doktrin gereja yang kemudian mendominasi Eropa, sehingga kemudian
semua umat Kristiani itu kemudian tidak boleh keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Dewan Gereja. Sehingga banyak mereka yang ingin berinovasi dalam masalah ilmu pengetahuan dihambat oleh gereja. Ada yang menemukan bahwasanya bumi itu sebagai pusat tata surya, kemudian dipanggil gereja dibunuh, dieksekusi. Galileo Galilei juga sama menemukan teori bahwasanya bumi itu bulat, karena selama ini Eropa atau Dewan Gereja mengatakan bumi itu adalah bumi datar. Kemudian dipanggil, kemudian juga dieksekusi. Dari itulah muncul muncul kesadaran dari beberapa orang ini sudah mulai sewenang-wenang. Ini kita harus pisahkan agama dari politik, kita harus pisahkan agama dari dunia. Kalau kita mau memisahkan agama dari dunia, kita akan selama-lamanya dalam masa kegelapan. Dan benar, akhirnya muncullah sebuah pergolakan namanya Renaissance, sebuah pergolakan dari akar rumput orang-orang Kristen yang kemudian mereka itu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan revolusi. Dan benar, berhasil mereka melakukan revolusi. Mereka berhasil memisahkan agama dengan dunia. Agama letakkan pada tempatnya, dunia letakkan pada tempatnya, politik letakkan pada tempatnya. Bahkan mereka ketika itu mulai berasumsi Tuhan itu ada dua, Tuhan di langit sendiri, Tuhan di dunia sendiri. Dan akhirnya ketika Barat mulai meninggalkan agamanya, mereka menemukan jalan menuju kepada kejayaan dan sampai sekarang ini. Lantas bagaimana dengan Islam? Apakah dia bisa diposisikan seperti itu? Pertanyaan kita sekarang seperti itu. Islam itu adalah, kalau diterjemahkan dengan agama, akan ada sesuatu yang kurang, akan ada sesuatu yang ibaratnya itu nggak masuk gitu. Karena Islam itu lebih luas dari hanya sekedar agama. Kalimat din itu akan tersempitkan artinya ketika diterjemahkan dengan religion atau agama. Karena artinya sangat luas sekali, mencakup seluruh sendi lini kehidupan. Sehingga lebih tepat Islam itu kalau diterjemahkan sebagai manhajul hayah, metode kehidupan. Karena tidak ada satupun aturan, satupun agama di dunia ini yang kemudian masuk sampai seluruh lini kehidupan manusia, kecilnya maupun besarnya, kecuali agama Islam. Mengatur sejak masuk keluar kamar mandi sampai mengurus masalah pemerintah, mengurus sejak bangun tidur sampai kemudian kembali tidur. Semuanya diatur oleh Islam, semuanya ada Islam di sana. Kita pergi ke kamar mandi, kita dapatkan Islam di sana. Karena apa? Karena benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia untuk satu tujuan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah jadikan seluruh kehidupan manusia di situ menjadi potensi untuk memaksimalkan ubudiyah kepada Allah, untuk memaksimalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika masuk kamar mandi pun kita bisa jadikan sebagai lahan atau sarana atau media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pasrah kita kepada Allah. Kita merasa diri kita lemah, sehingga kita meminta bantuan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung denganmu ya Allah dari setan, baik laki-laki ataupun perempuan, dari musuh yang aku tidak bisa melihat mereka dan mereka bisa melihatku ya Allah. Kita pasrahkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, dan kemudian kita memohon tolong atau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kamar mandi dengan kaki kanan atau kiri? Kaki kiri. Dan kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diturunkan Rasulullah di dalam kamar mandi. Keluar kemudian kita mau dengan kaki kanan kita ucapkan gufronaka. Satu ulama yang menyebutkan mengapa Rasulullah menyebutkan gufronaka itu karena Rasulullah memiliki satu kebiasaan selalu berzikir. Jadi lisan beliau itu tidak pernah lepas dari zikir,
Sehingga ketika beliau keluar, mengapa beliau ucapkan ghufranaka? Karena beliau minta ampun kepada Allah, itu tidak bisa berpikir selama berada di kamar mandi. Minta ampun sama Allah, masih mengakui Allah sebagai Allah untuk peribadatan juga. Minum saja, satu kali minum itu tidak bisa mendapatkan berapa kebaikan dari satu gelas. Kita ambil gelas, pastikan gelas kita atau gelas yang sudah kita minta izin kepada pemiliknya, kita ambil air, kita pastikan air itu adalah air yang halal, bukan haram ataupun syubhat. Kita ambil air minum, kita minum dengan tangan kanan, satu kebaikan. Kemudian sebelum kita minum, kita ucapkan basmalah, satu kebaikan lagi. Kemudian ketika kita setelah kita basmalah, kita minum 3 kali minum. Rasulullah itu kalau minum salah semarot 3 kali. Jadi dia harus blok kayak rokok itu tidak. Tapi minum, kemudian jeda, kemudian minum, kemudian jeda, kemudian minum, kemudian 3 kali, 3 kebaikan. Kemudian tidak bernapas di gelas tempat kita minum, karena kalau kita bernapas di tempat kita minum, kalau saya menyebutkan itu ditakutkan akan terjadi nafas yang kemudian naik mau keluar dengan air minum yang mau turun, sehingga terjadi yang kayak belakangan kayak orang kalau renang kemudian masuk air kasih, kemudian dia masih bernapas, kemudian belakang duduk gitu. Nah itu didapatkan akan terjadi seperti itu. 4 kebaikan ketika kita tidak bernapas di dalam gelas. Kemudian setelah itu selesai, kita ucapkan alhamdulillah, 5 kebaikan. 5 kebaikan dalam 1 gelas air. Benar-benar ada nilai ibadah di sana. Tidur juga sama. Tidur bagaimana sunnahnya ketika tidur menghadap ke sebelah kanan, berdoa sebelum tidur. Adab-adabnya apa kalau tidur, kemudian kalau bangun juga doanya seperti apa, makan juga sama. Islam masuk dalam seluruh lini kehidupan manusia dan benar-benar mengatur, benar-benar memberi aturan kepada umatnya bahwasanya kehidupan ini harus diatur dengan sedemikian mungkin. Dan itulah Islam. Tidak ada satu aturan pun di dunia ini, tidak ada satu aturan pun di dunia ini yang memberikan kebebasan kepada para pemeluknya sebebas-bebasnya, tetapi tanpa menggolimi orang lain kecuali Islam. Tanpa menggolimi orang lain kecuali Islam. Kalau tanpa merugikan mungkin masih ada ya, kemudian dia merasa bebas, kemudian melakukan apa yang dia mau, kemudian misalnya berzina, menyewa pelacur misalnya, kemudian dia merasa saya ikhlas kok, pelacurnya dulu saya kok ikhlas lillahi ta'ala mendapat uang misalnya, tidak merugikan tetapi tergolimi. Seorang laki-laki dengan pacar yang misalnya ngamar, kemudian mungkin sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, sama-sama ya bisa jadi bang, tapi tergolimi, sehingga tidak ada satupun aturan yang memberikan kebebasan kepada setiap pemeluknya, tetapi tetap memperhatikan harga diri manusia, tetap menghormati manusia yang lain kecuali Islam, karena Islam memberikan batasan-batasan, Islam memberikan memberikan aturan-aturan dan kalau bisa diterapkan secara maksimal itu akan memberikan kenyamanan kepada semua orang. Akan memberikan kenyamanan kepada semua orang. Tidak ada yang merasa terzalimi, tidak ada yang merasa terugikan. Sehingga Islam yang sudah menjadi manhajul hayat ini, Islam yang menjadi menjadi pedoman hidup bagi umat Islam ini, apakah mungkin kemudian dia dipisahkan dari kehidupan seorang muslim? Sangat jauh sekali. Tetapi inilah yang dipaksakan Barat kepada Islam. Dipaksakan Barat kepada Islam, memaksakan ajaran sekularisme diterapkan di negara-negara Islam. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ada negara-negara yang mulai menerima pemikiran ini, bahkan di Timur Tengah mulai marak.
Kalau kemarin kita melihat Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia, kalau kita melihat dia bisa menularkan nilai-nilai keislaman di sana, dan itu nilai positif gitu. Tetapi tetap apakah dia bisa memaksimalkan itu? Tidak. Itu salah satu bentuk ajaran sekularisme yang kemudian diseluruhkan ke sana juga. Bahkan Saudi Arabia juga sama. Kemarin 2 kali mengadakan perhelatan akbar sepak bola. Pertama adalah Mas Tommy itu Barcelona Real Madrid itu pokoknya kemudian kemarin juga mempertemukan Ronaldo dengan Messi gitu. Itu juga sama, satu bentuk mereka mulai membuka diri. Mereka mulai membuka diri dengan apa yang bersinggungan dengan sekarang, termasuk adalah ajaran barat. Saudi sudah mulai, kemarin baru ada konser Black Egg kemudian juga udah mulai konser dan sebagainya, termasuk juga menggait salah satu pemain bintang sepak bola di sana, Ronaldo dengan baju yang sangat amat fantastis. Setahun tidak bisa 3,3 triliun ini mulai pindah dari kita nggak mulai jadi salah apalagi ketika kalau melihat itu kan 9, kalau triliun itu 12. Kalau kita mau tahu uang 1 triliun kayak sapiro, itu kita coba hitung 1 triliun itu 1 berapa? 1 triliun itu 1000 miliar, 1 miliar itu 1000 juta. 1 tahun itu berapa hari? 350 hari aja, itu mudahnya 300 hari lah. Jadi 1000 miliar itu kalau sehari dibelanjakan 1 juta, itu semangatnya aneh banget itu. Sehari dibelanjakan 1 juta itu habis kira-kira 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun ya. Atau mungkin 2,5 tahun, atau mungkin 2,7 tahun dan sebagainya. Tadi kalau 1 miliar kalau dibelanjakan 1 juta sehari itu habis kira-kira 3 tahun. Nah kemarin tadi 1 triliun berapa miliar? 1000 miliar. Berarti kalau saya mungkin kalau 1 juta sehari 1 juta itu kira-kira uang habis 1 triliun ini, berarti 3 triliun itu habis kira-kira 3000 tahun lagi. Jadi ini ibaratnya saat ini kita mulai membelanjakan uang triliun sejak zamannya Nabi Musa itu. Nabi saya ini gitu. Itu banyaknya segitu, apalagi hitungannya sudah sampai 3 triliun, berarti sampai 9.000 tahun. Baru sehari satu juta, pakai banget. Mengapa bisa sampai? Mereka berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Yaitu Nabi kemudian ingin membuka diri ke tengah-tengah masyarakat Eropa. Dan kalau sudah seperti itu tidak dipastikan, mereka kehilangan kepedean, kehilangan kepercayaan diri akan Islam. Dan mulai hilang kebanggaan terhadap Islam. Mungkin bisa menampilkan nilai-nilai Islam secara zahir, tapi secara batin susah sekali. Itulah ya. Jadi Islam itu adalah manhajul hayat. Islam itu adalah pedoman hidup. Berarti semua manusia. Karena memang mengatur kehidupan manusia, kecilnya maupun besar, dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang besar, semuanya ada Islam di sana. Jadi suatu kemustahilan kalau Islam itu kemudian diletakkan hanya di masjid saja. Suatu kemustahilan apabila Islam itu
dimaknai hanya sekedar hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Rabbnya saja. Tidak, Islam lebih dari semua itu. Kalau kita mau menerjemahkan hadis, kita kira hari itu makunta yang sering kita dengar itu lagi. Kita kira hari itu makunta wa bisa diantara hasanah tamu wa kholi kita sampai hurufin hasanah itu kan mencakup nilai-nilai keislaman. Kita kira hari itu makunta bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, hubungan antara seorang hamba terhadap Rabbnya. Wa bi sayyi'atal hasanah tatamhuha, dan ikutkanlah keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kamu lakukan. Hubungan seorang hamba terhadap dirinya sendiri, untuk kemudian memperbanyak berbuat baik, memperbanyak beristighfar setelah melakukan dosa, niscaya istighfar itu akan menghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan Aisyah, tuba, sungguh beruntung bagi siapa yang nanti dia mendapatkan di catatan amal perbuatannya itu banyak sekali catatan istighfar di sana. Berbuat dosa, istighfar, sehingga istighfar itu akan menghapus perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hubungan sesama manusia, sesama makhluk, sesama makhluk. Bagaimana adab kita kepada teman-teman kita, bagaimana adab kita terhadap tetangga kita. Bahkan sampai Rasulullah sendiri mengatakan, la zala jibril yusini bil jari, atau kama tidaklah Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku untuk selalu memperhatikan tetanggaku yang itu adalah orang Yahudi, sampai-sampai aku mengira tetangga ini akan mewarisiku, akan mengambil hartaku sebagai warisan sepeninggalku nanti. Sampai seperti itu. Ada pada orang tua, atau ada pada yang lebih tua, ada pada guru, seorang guru juga ada kepada murid, mengajarkan semuanya, mengajarkan seluruh kehidupan. Bahkan kalau dalam fikih Tuhan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fikih ibadah, hubungan antara hamba kepada Allah. Yang kedua adalah fikih muamalah, hubungan antara seorang hamba terhadap yang lain dalam masalah muamalah. Kemudian fikih usrah, bagaimana mengatur keluarga, karena keluarga adalah meniru terkecil. Kalau dia sukses maka akan menjadikan sebuah masyarakat yang sukses, maka akan melebar dan melebar. Kemudian terakhir adalah fikih jinayah, bagaimana mengatur tentang urusan pidana apa hukumannya dan lain sebagainya. Jadi Islam adalah agama yang sangat benar-benar sempurna. Bagaimana tidak sempurna? Yang membuat Islam, yang menjadikan Islam ada, itu adalah pencipta manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang paling paham terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia, tanpa mengganggu hak atau mendolimi orang lain. Itu orang yang paling paham. Jadi Allah kemudian menurunkan satu syariat yang sangat sempurna, soleh di zaman Muhammad, bisa diterapkan di zaman apapun, bisa diterapkan di tempat manapun. Itu bisa melewati waktu ibaratnya, di tempat manapun bisa diterapkan Islam. Di zaman apapun juga bisa diterapkan, karena Islam tidak pernah lapuk. Islam tidak pernah kemudian hilang sakralan. Islam akan selalu kemudian menjadi dustur yang abadi, menjadi undang-undang yang abadi, pedoman hidup yang abadi sampai nanti hari kiamat. Karena itulah tindakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah marilah agama yang telah kita hari ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita berbangga dengan agama ini. Kita senang ketika Allah memberikan kita nikmat agama ini. Istiqomah musuh, saksikanlah semua bahwasanya aku adalah seorang muslim. Aku bangga dengan keislamanku, aku bangga dengan keimananku,
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan keimananku hanya untuk nilai material atau nilai duniawi yang itu sangat kecil dibanding nilai ya perlu walihan astagfirullahaladzim. Saya dari sini alhamdulillah dan astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.